Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang Maria, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti saat itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut ya Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria pada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu padanya, "Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ingin kepada Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat bagaimana peristiwa malaikat Gabriel itu menawari Bunda Maria. Tapi tawaran Bunda Maria ini bukan tawaran untuk bahagia atau tawaran bunda, tetapi perintah atau misalnya itu sesuatu tawaran yang berarti Maria sendiri. Sebetulnya pada minggu ini menjelang Natal kita dipersiapkan tokoh-tokoh tentang siapa dia yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat diperkenalkan tentang pribadi Bunda Maria. Dia orang yang rendah hati. Dia ditawari untuk hidup berposo karena dia harus hamil, dan itu tanpa kehadiran seorang laki-laki. Ini kan sesuatu hal yang sulit. Apalagi pada zaman itu, kalau ada seorang perempuan yang ketahuan hamil, pasti akan mati karena akan dirajam. Karena dianggap orang yang hamil tanpa suami itu berarti sudah melakukan perzinahan atau percabulan, dan itu berarti hukumannya adalah rajam, mati. Dan ini adalah panggilan yang luar biasa sulit untuk Bunda Maria. Tetapi kerendahan hati Bunda Maria, dia tahu persis kalau walaupun berposo, walaupun sulit, kalau dia taat kepada rencana Tuhan, pasti akan ada keselamatan. Dan ini orang yang rendah hati, yang sekaligus juga pasrah seluruh penyelenggaraan hidupnya kepada Tuhan ada dalam diri Bunda Maria. Ini pribadi Bunda Maria. Yang sekarang kalau kita melihat dari sudut Allah sebetulnya sudah bisa bertindak apa adanya kan. Pokoknya kalau semua rencananya itu ya sudah berjalan begitu mengalir, harusnya bisa mengalir di derajat manusia, menerimanya mengalir. Tetapi Tuhan itu menghendaki kalau ini adalah rencana Dia ingin supaya orang yang diajak dalam rencana Dia itu mau terlibat,
Berarti Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak, tetapi Tuhan menawarkan. Jadi kita bisa melihat dari sudut Allah sendiri. Allah menawarkan kepada seorang perempuan yang masih muda itu, mau nggak terlibat dalam rencana keselamatan? Dan Bunda Maria mengatakan ya. Dan di sini kita bisa melihat penyelenggaraan Tuhan tidak pernah, walaupun Tuhan bisa memaksakan ya, Tuhan bisa memaksakan karena Tuhan yang menciptakan. Tuhan bisa memaksakan, tetapi Tuhan tidak memberikan misalnya itu kesempatan dirinya untuk bertindak semena-mena. Kenapa? Karena manusia sudah diberi anugerah, yakni kebebasan. Kebebasan termasuk kebebasan untuk menolak Dia. Manusia kan diberi kebebasan, anjing kan juga diberi kebebasan kan? Kebebasan untuk menolak Allah juga bisa, menolak Tuhan Yesus juga bisa. Jadi kita bisa melihat di situ, Tuhan supaya ini bisa sempurna, agar bisa berjalan penyelenggaraan keselamatan ini, maka Tuhan mau melibatkan. Nah kalau Tuhan melibatkan, tuh orang itu bertanggung jawab, maka wujud dari penebusan itu atau dari itu penyelamatan itu bisa terjadi dengan baik. Ibu bapak, saudara, sudah dikasih Tuhan. Maka kita bisa melihat dari sudut Allah tidak pernah yang namanya itu memaksakan. Kalau demikian, kalau kita sekarang dengan kacamata diri kita, kalau tadi kacamata Bunda Maria, kacamata Tuhan, sekarang kacamata kita. Ya, kalau kacamata kita, Tuhan itu sudah memanggil kita. Apakah Tuhan itu memaksakan? Oh, kamu harus jadi Katolik, kamu harus jadi Kristen, kamu harus jadi pengikut Tuhan. Apakah Tuhan pernah memaksakan seperti itu? Enggak. Tapi ini adalah tanggapan kita, karena Tuhan memanggil, kamu enggak. Bahkan untuk menjadi Katolik pun orang harus ikut pelajaran yang namanya katekumenan. Jadi kalau katekumenannya belum selesai, orang belum bisa dibaptis. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk mengatakan, oh saya mau untuk dibaptis hari ini. Enggak bisa. Nah, kita bisa melihat orang diberi kesempatan untuk belajar, untuk mengenal Tuhan. Baru nanti kalau sudah selesai ditanya, masih mau kepingin? Karena menjadi pengikut Tuhan ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung dalam diri kita. Dan konsekuensinya bukan konsekuensi yang ringan, tapi berat. Kita mengatakan kata ya. Nah, dalam kata ya ini, apakah kita dalam setiap keputusan-keputusan kita sudah melibatkan Allah? Ini juga pertanyaan sendiri untuk diri kita. Keterlibatan kita dalam rencana Tuhan itu pasti harus ada juga. Kita tahu bahwa hidup kita adalah rencana Tuhan. Tuhan memanggil kita. Namun apakah kita mau bekerja sama dengan Allah? Di sini satu panggilan tersendiri untuk kita. Maka ibu bapak, saudara terkasih, menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang Katolik adalah panggilan. Yang kedua, keterlibatan kita senantiasa ditunggu terus-menerus, dan kita harus tanggung jawab dan setia dalam panggilan itu. Selamat merenung.